Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Seperti yang gua katakan di video sebelumnya, konferensi pers Erik ten Hag terkait pertandingan antara Everton dan juga Manchester United. Di situ Erik ten Hag ditanyakan tentang Donny van de Beek ya. Sebentar, ngopi dulu. Bismillah. Ditanyakan tentang Donny van de Beek, bagaimana keadaannya. Erik ten Hag menjawab kalau dia masih cedera, ya kan, cedera otot, masih akan memakan waktu beberapa minggu. Dia sudah mulai berlatih, tapi berlatih secara individu, belum secara tim. Ditanya juga bagaimana kesempatan dari Donny van de Beek, apakah akan memiliki peluang atau tidak. Erik ten Hag mengatakan kalau Donny van de Beek tampil sebenarnya cukup bagus ya di partai menghadapi Brighton, walaupun tampil sebagai pemain pengganti. Di pre-season juga Erik ten Hag menilai kalau Donny van de Beek ini tampil dengan cukup bagus ya sebenarnya. Dan dia juga tahu bagaimana setelah berapa lama nih, 2,5 musim ya dikatakan, Donny van de Beek di Manchester United ini mengalami masa sulit. Tapi Erik ten Hag ketika ditanyakan apakah Donny van de Beek akan mendapatkan menit bermain kembali atau tidak, Erik ten Hag mengatakan kalau ya tergantung ya. Pertama dia harus fit dulu, harus kembali bisa tersedia ya bermain, dan juga harus berjuang untuk bersaing memperebutkan starting 11. Dan ini tentu saja hal yang cukup sulit. Nah, bagaimana gue melihat hal tersebut bagi Donny van de Beek? Well, Donny van de Beek kalau ditarik dulu ke belakang ya kan, sebelum datang ke Manchester United, rumor yang kencang sebenarnya Donny van de Beek ini akan diambil oleh Real Madrid. Ketika itu dia bermain bersama Ajax, tentu saja dengan Erik ten Hag sebagai pelatihnya ya kan. Cuman pada saat itu Real Madrid nih yang dikabarkan akan mengambil Donny van de Beek. Penampilan Donny van de Beek bersama Ajax tentu saja cukup luar biasa, artinya secara kolektif ya, bersama Hakim Ziyech ya kan, di lini tengah pada saat itu juga cukup bagus penampilannya, dan prestasi Ajax pun juga cukup bagus di kompetisi domestik dan juga kompetisi Eropa. Nah, kepindahan ke Manchester United itu kan banyak pendapat, dan ada yang dikatakan ini sebenarnya tidak diinginkan oleh manajemen, tapi karena pada saat itu Manchester United kesulitan untuk mendapatkan pemain, dan tentu saja ada tuntutan ya dari fans, Manchester United harus melakukan pergerakan di bursa transfer, maka ditransferlah kesepakatan Donny van de Beek ke Manchester United, kurang lebih nilainya 40 juta. Tentu saja ini hal yang cukup, bukan hal yang sulit dalam tanda kutip, karena hubungan yang baik dengan Ajax, dengan Edwin van der Sar. Edwin van der Sar bahkan memberikan semacam kayak ucapan perpisahan dan lain-lain kepada Donny van de Beek. Lalu datanglah Donny van de Beek di zaman Ole Gunnar Solskjaer. Dan gue ingat di partai pertama itu Donny van de Beek langsung menciptakan gol di Liga, kalau tidak salah menghadapi Crystal Palace. Tapi lama-kelamaan Donny van de Beek ini kehilangan tempatnya. Bahkan ketika di zaman Ole Gunnar Solskjaer sendiri pun juga dia tidak banyak mendapatkan menit bermain. Berganti ke Ralf Rangnick juga tidak dapat menit bermain, sampai dia harus dipinjamkan ke Everton. Di bawah asuhan Frank Lampard ya, karena pada saat itu kan banyak tim sebenarnya yang menginginkan Donny van de Beek, ingin meminjam Donny van de Beek. Gue ingat betul Crystal Palace itu juga sangat dekat untuk mendatangkan Donny van de Beek. Artinya banyak peminat nih Donny van de Beek, walaupun akhirnya dia setuju pindah ke Everton. Di Everton dia sempat mendapatkan menit bermain, lalu harus berkurang. Faktor terbesarnya adalah cedera. Setelah dia kembali dari cedera, dia tetap tidak mendapatkan menit bermain ya kan, lebih banyak di bangku cadangan. Ini ada apa? Bagaimana masa depannya? Gua termasuk orang yang tadinya memberikan pendapat kalau Donny van de Beek mungkin akan mendapatkan menit bermain yang lebih di bawah Erik ten Hag. Wajar, karena Donny van de Beek pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag. Walaupun ini juga tidak akan serta-merta menjadi garansi. Kenapa? Liga yang berbeda.
antara Eredivisie dan juga Premier League. Lalu juga bagaimana Donny van de Beek berada di Manchester United atau di Liga Inggris selama 2 tahun ya, 2,5 tahun. Ini bagaimana begitu ya? Kesempatan kan tidak banyak. Lalu kalau kita berbicara soal masalah posisi yang biasa dimainkan oleh Donny van de Beek, ada 3 posisi yang dia bisa memainkan di lini tengah pastinya. Posisi nomor 6, nomor 8, dan juga nomor 10. Di mana saat ini ya di tim Manchester United posisi ini kalau menurut gua padat. Di posisi nomor 10 contohnya. Peran yang Donny van de Beek lebih memilih mungkin ya untuk bermain di nomor 10 karena dia merasa kalau salah satu keunggulan dia adalah bisa memanfaatkan ruang kosong di kotak penalti lawan, coming from nowhere katakanlah ya, datang dari blind spot untuk mencetak gol. Ini sudah ada seorang Bruno Fernandes yang punya kualitas lebih di sisi visi menurut gue ya. Kualitas umpan pun juga demikian. Di posisi nomor 6 sekarang ada seorang Christian Eriksen menurut gue dengan amatiran. Ya. Artinya di pivot ini ya, 6 dan 8. Ini ada Christian Eriksen. Lalu ada juga Scott McTominay dan Casemiro. Lalu untuk posisi nomor 6 dan nomor 8, ini menurut gue juga padat. Di mana ada Casemiro, ada Christian Eriksen, ada Scott McTominay. Bahkan juga ada Fred di sana yang akan atau menjadi pesaing utama dari Donny van de Beek. Belum juga kalau melihat pemain muda. Ada Zidane Iqbal, ada Charlie Savage yang ya akan meramaikan persaingan untuk mendapatkan posisi di dua posisi itu tadi. Ini tidak mudah bagi Donny van de Beek. Donny van de Beek sudah kehilangan tempatnya di tim nasional Oranje, di tim nasional Belanda karena menit bermain yang kurang, dan Louis van Gaal menurut gue juga masuk akal ya. Dia hanya ingin mengambil pemain yang punya menit bermain yang banyak. Davy Klaassen ini merupakan senior di Ajax yang posisinya menurut gue lebih mirip dengan Donny van de Beek. Dan ya sekarang lebih sering dipercaya daripada Donny van de Beek. Lalu juga ada Teun Koopmaniers pastinya yang juga lebih banyak mendapatkan tempat di sana. Artinya sulit menurut gue Donny van de Beek ini untuk bisa menembus skuad Oranje sekali lagi kalau tidak mendapatkan menit bermain yang banyak di Manchester United. Nah, bagaimana peluang dari Donny van de Beek? Menurut gue dengan amatiran dia harus realistis. Realistis dalam arti 2 hal. 1, saingannya dia banyak. Ya seperti gue sebutkan tadi ya, di posisi nomor 10 saja ada Bruno Fernandes, ada Christian Eriksen. Lalu di posisi nomor 6 dan 8 ada Christian Eriksen, Fred, Casemiro, Scott McTominay, Zidane Iqbal, Charlie Savage ya kan. Lalu nomor 2 dia harus realistis, saingannya banyak. Nomor 2 adalah dia harus fleksibel sih menurut gue. Dia tidak bisa, dan ini menurut gue jadi kekuatan dia harusnya. Fleksibel maksudnya bagaimana? Ya dia harus siap dan harus bisa diturunkan di nomor 10, nomor 8, nomor 6. Dia harus bisa. Karena kedalaman squad ini nanti menurut gue akan menjadi senjata yang digunakan oleh banyak tim, terutama juga oleh Manchester United nanti setelah Piala Dunia, di mana mungkin pemain akan banyak yang lelah pastinya setelah Piala Dunia, mungkin cedera juga akan butuh kedalaman squad. Donny van de Beek katakanlah kalau tidak dipanggil ke Qatar, dia punya peluang untuk lebih fresh ya kan, sehingga punya kesempatan untuk lebih banyak dimainkan oleh Erik ten Hag. Ingat, Manchester United ini berkompetisi di 4 kompetisi yang berbeda, Piala FA, Carabao, Liga Inggris, dan juga Europa League, yang intensitasnya sangat tinggi semua ini ya, sangat ketat semua. Manchester United punya target di masing-masing kompetisi. Targetnya pun juga menurut gua cukup menantang, cukup sulit karena lebih dari musim lalu, dan ini tentu saja dengan keadaan yang saat ini ya, melihat juga pesaing dari tim lain, bisa jadi ini tidak mudah untuk diamankan oleh Manchester United, sehingga kedalaman skuad sekali lagi secara teknis itu juga penting bagi Manchester United. Nah, Donny van de Beek bisa memainkan peran di sana, tapi harus bersabar. Betul, gue sepakat dengan Erik ten Hag, harus terus menunjukkan attitude positif. Ini yang selalu ditunjukkan oleh Donny van de Beek selama 2,5 musim sebelumnya di Manchester United, di mana dia jarang mendapatkan kesempatan
Tapi dia tidak membuat masalah. Dia terus berlatih, dia terus berlatih. Kalau seandainya Donny van de Beek punya pikiran yang lain ya, dia ingin mendapatkan menit bermain yang lebih banyak dalam waktu dekat, maka ini akan menjadi selesai sih menurut gue di Donny van de Beek. Karena ya secara kualitas 2,5 musim ini menurut gue dia tidak cukup fisikal bermain di Liga Inggris menurut gue dengan amatiran. Jadi dia harus mengandalkan hal lain ya, yang biasanya ini justru digunakan sebagai kekuatan pemain lini tengah fisikal di Liga Inggris. Dia harus punya hal lain, harus ditunjukkan, harus dia bisa meyakinkan tim kepelatihan sehingga mau menurunkan atau akan menurunkan Donny van de Beek. Kalau menurut gue sekali lagi ya dia harus sabar. Itu saja sih, dia harus sabar paling tidak sampai dengan bulan Januari. Kalau dia tidak sabar, dia sudah berpikir untuk mendapatkan menit bermain ya, maka dia harus meninggalkan Manchester United mungkin dengan status pinjaman ya di bulan Januari nanti. Tapi sebaliknya, kalau dia memang masih ingin fight, justru gue melihat peluangnya tuh ada nanti setelah bulan Januari. Dia bisa bermain di nomor 10 ya, sebagai penyerang lubang katakanlah demikian ketika Manchester United menghadapi kebuntuan. Dan ini gue sepakat dengan banyak pihak yang mengatakan ini salah satu kekuatan dari Donny van de Beek ya, artinya jadi fox in the box, melihat ruangan-ruangan kosong di kotak penalti lawan, dia juga aktif menyerang, dia kan bergerak juga sangat cair. Ini bisa menutupi kekurangan fisik sih menurut gue dari Donny van de Beek yang dengan amatiran sih gue sepakat ya dari beberapa pendapat yang mengatakan ini salah satu kekurangan besar sih dari Donny van de Beek. Itulah kenapa musim lalu kan dia dilatih otot ya kan untuk membesarkan ototnya dan lain-lain, walaupun ini juga masih belum terlihat secara signifikan dengan amatiran ala gue. Kurang lebih demikian pendapat gue tentang Donny van de Beek. Sekali lagi ini kembali lagi ke sang pemain ya, mindsetnya seperti apa. Kalau dia tetap ingin di Manchester United, sabar sampai dengan bulan Januari. Tapi kalau tidak ya harus cari tim baru di bulan Januari. Menurut pendapat Sobat Football United bagaimana? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.